Oke, halo semuanya. Di sini saya akan membahas TO MIPI dari Ferry Senduka. Langsung saja masuk ke soal TO-nya. Di sini ada soal TOPK. Mulai dari nomor 1. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx-nya yaitu 2x plus 8 dan gx-nya yaitu x kuadrat plus 2x min a. Jika FOG a min 6 hasilnya adalah 8 dan a merupakan bilangan ganjil, nilai a adalah. Di sini ada beberapa cara penyelesaian. Di sini saya menggunakan karena hasil dari FOG bisa ditulis dengan F dalam kurung G dalam kurung A-6 itu hasilnya 8. Berarti di sini langsung saya masukkan ke fungsi F-nya terlebih dahulu supaya tidak terlalu panjang nantinya. Jadi F-nya kan 2x plus 8, 2x-nya diganti dengan G A-6 ditambah 8 sama dengan 8. Oke, 2G A-6, 8 nya kita pindah akan terhapuskan, jadi hasilnya itu 0. Jadi 2 nya kalau kita pindah juga, G A-6 ini hasilnya adalah 0. Nah, kalau udah gini gimana? Kalau udah gini tinggal masukkan ke fungsi G nya. Fungsi G nya kan tadi Gx sama dengan x kuadrat plus 2x min a. Jadi langsung aja yang ini saya akan di 0, a min 6 kuadrat plus 2 kalikan a min 6 min a. Nah, ini sama dengan 0. Langsung saya hitung aja biar tidak terlalu lama. Di sini hasilnya adalah a kuadrat min 12a plus 36 plus 2a min 12 min a sama dengan 0. Ini a kuadrat min 12 plus 2 min a itu min 11 plus 24. Nah, ini kalau mau dijadikan pemfaktoran bisa a min 8 dan a min 3, sorry. Berarti a nya antara 8 atau 3. A nya sama dengan 3. Karena di sini mintanya adalah ganjil, maka nilai a yang benar adalah 3. Oke. Saya lanjutkan langsung ke nomor 2. Diketahui determinan matriks persegi A adalah ini dan B bernilai sama, yang nilainya adalah 2x plus y. Oke, mungkin sebelumnya harus ingat rumus determinan itu adalah kalau ada matriks A, B, C, D, determinan adalah selisih dari perkalian silangnya. Berarti sama dengan selisih dari AD min BC atau CB. Di sini dari matriks A dia kan min 3, 4x min 2, berarti didapat determinannya adalah min 3 kali min 2 6 dikurangi dengan 4x. Dari matriks B y min 1 min 6 2, berarti 2 kali y 2y dikurangi dengan min 6 kali min 1 kan hasilnya 6, jadi langsung dikurangin 6 gitu. Nah, ini kalau kita jumlahkan ternyata 6 dan 6 nya itu saling menghilangkan. Ini 6, ini 6 bisa dicoret. Berarti hasilnya tinggal 2y min 4x. Berarti karena di sini yang ditanya adalah sorry. Ini kan bernilai sama ya bilangnya ya.
jadi bukan dicoret tapi min berapa ini tadi, 2y min 6 bernilai sama, berarti di sini kita akan samakan aja, min 4x sama dengan 2y min 6. Di sini tak pindah jadi 12, x nya tak pindah kanan biar positif, 4x plus 2y. Nah, karena kita dimintanya adalah 2x plus y, yang kebetulan kalau ini bagian kiri dan kanannya kita bagi 2, jadi 6 sama dengan 2x plus y gitu, makanya hasilnya 6. Pindah ke nomor 3, 8 dengan bulat positif, 3, 4, 3, 5, 5, A, 6, 4 memiliki rata-rata B. Modusnya adalah 4, nilai dari A plus 8B. Oke. Untuk soal yang kayak ada median, modus, rata-rata gitu, kita urutkan dulu aja angkanya. Ini kan 3-nya ada 2, terus ada 4-nya ada 2, 5-nya juga ada 2, 6-nya ada 1. Untuk A-nya kita taruh di luar dulu. Kita baca dari soal. Kita tahu bahwa modusnya adalah 4. Modus kan bilangan paling banyak ya. Di sini kalau modusnya 4, berarti 4-nya ini nggak boleh sama dengan yang lain. Yang lain ini kan ada 3-nya ada 2, 5-nya ada 2. Ini 4-nya baru 2. Berarti 4-nya harus ditambah lagi biar modusnya jadi 4. Berarti A-nya ini sama dengan 4 gitu. Nah, kalau kita udah dapat A-nya 4, kita cari rata-ratanya dari dijumlahin aja langsung. Rata-rata itu kan lambangnya gini ya, X bar itu sama dengan penjumlahan per banyaknya dari data tersebut. Ini kita bisa jumlahin aja 3 ditambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya sampai tambah 6. Banyaknya kan ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 8. Tapi daripada ditambah dulu terus dibagi, kita baca dulu soalnya kan nanya A ditambah 8B. A nya kita dapat 4, B nya rata-ratanya ini tadi jumlahnya dibagi 8. Kalau kita nyari 8B berarti sama aja dengan 8 rata-rata, berarti ya tinggal dijumlahin aja tadi atasnya. Ini setelah saya hitung jumlahnya adalah 34. Jadi kalau yang ditanya nanti adalah A tambah 8B sama kayak A tambah 8 rata-rata, berarti sama dengan 4 tambah 20 tambah 34, hasilnya adalah 38. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Sebuah limas terletak di kubus, puncaknya T. Ini T terletak di tengah-tengah. Diketahui panjang TB nya adalah 3 akar 2 cm, volumenya kubus di luar limas. Oke. Di sini untuk mengerjakan soal ini harus tahu satu konsep berikut. Volume dari limas itu adalah sepertiga dikalikan dengan luas alas dikalikan dengan tinggi. Sedangkan volume kubus itu adalah luas alas kalikan tinggi. Karena di sini panjang sisi alasnya sama dengan sisi kubus, jadi kalau tingginya kan juga sama, karena
titik T terletak di tengah bagian tutup kubus di atas. Jadi secara konsep dia bakalan luas alas dan tingginya ini sama. Kalau kita mau nyari luas kubus di luar tinggal kita anggap volumenya itu adalah volume kubus kurangi volume 5 yaitu volume kubus kan nggak ada ya, seperti luas alas kali tinggi min sepertiga luas alas kali tinggi berarti 2/3 luas alas kali tinggi, atau hasilnya adalah ya 2/3 luas alas kali tinggi. Itu kita harus cari sisinya dulu sih. Di sini karena kita tahu tadi TP nya 3/2 dan T itu adalah tengah-tengah persis. Kalau kita lanjutin sampai full ini kan berarti 3/2 juga, berarti 6/2 totalnya. Untuk BD nya adalah 6/2. Nah kita bisa menggunakan konsep Pythagoras di mana BC kuadrat tambah CD kuadrat hasilnya adalah BD kuadrat. Kalau di kubus itu kan sisinya sama semua, jadi sisi BC sama CD itu sama. Ketika dua-duanya sama, kita bisa anggap dia misal 2BC kuadrat, dia ternyata sama kayak BD kuadrat. 6/2 dikuadratin berapa? 72. Berarti BC nya 72 BC nya 72/2, BC nya adalah akar 36 yaitu 6. Ini skip bisa proses ini bisa di skip kalau teman-teman udah lancar Pythagorasnya sih, karena tahu ini 6/2 otomatis ini 6 dan lain sebagainya. Oke, balik ke volumenya tadi. Volume adalah 2/3 luas alas kali tinggi. Luas alasnya kita bisa masukkan, alas kubus kan persegi, berarti sisi kali sisi atau 6 kali 6, tingginya juga 6. Berarti ini hasilnya nanti adalah 144 gitu. Teman-teman bisa hitung sendiri aja. Lanjut ke soal nomor 5. Sebuah barisan terdiri dari 40 bilangan bulat positif, jumlahnya berurutan. Nah, kalau berurutan aku bisa tulisin, misalnya bilangan pertama itu A, bilangan kedua itu A+1, dan bilangan ketiga itu A+2, dan seterusnya sampai 40. Itu berarti A+39. Jangan 40 ya, karena kita kan menghitungnya dari A bukan dari A+1, dari A+0 lebih tepatnya. Ini jumlahnya adalah 1220. Jumlah dari 20 kita ditanya 20 bilangan pertama, tapi ini kita cari A nya dulu aja. Kalau lewat pola ini kan A nya ada 40, jumlahnya berarti 40A ditambah bilangan yang ada di masing-masing ini kita jumlahkan sendiri. 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah 39. 1 2 20. Oke. Mungkin teman-teman udah pernah tahu atau belum, nanti tinggal pakai yang penjumlahan deret aritmatika, di mana ada n
per 2 dikalikan dengan bilangan awal ditambah bilangan akhir per 2. Ya udah, ini kalau di aritmatika biasanya kayak gini, n kalikan 2a plus b kalikan n-1 per 2. Sama aja sih, cuma karena kita tahunya di sini bilangan awal sama akhir, langsung aja masukin bilangan awal sama akhir. Kalau kita tahunya cuma bilangan awal sama bedanya berapa, masukin pakai yang rumus kedua. Saya masukkan ke yang rumus ini, berarti n nya ada 39 banyaknya, dikalikan dengan 1 ditambah 39 per 2 sama dengan 1220. Ini ketemu 40 bagi 2 20. Nah kalau dihitung yang ini masih 40a, yang ini jadi 780 1220. Kita ketemu 40a nya adalah 440 dan a nya adalah 11. Kita ditanya penjumlahan 20 bilangan pertama, jadi a tambah 1, a tambah 2, dan seterusnya sampai a tambah 19. Nah ini berapa? A nya ada 20 pakai cara yang kayak tadi, ditambah 1 tambah 2 tambah dan seterusnya, ini adalah sampai 19. Ini teman-teman bisa hitung sendiri aja, karena nanti hasil akhirnya ketemunya kalau tidak salah itu adalah 410 gitu. Oke, lanjut nomor 6. Dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan dibentuk bilangan ribuan yang terdiri atas angka-angka yang berbeda. Baiknya bilangan genap yang dapat dibentuk dengan angka pertama prima. Oke, di sini ada dua kata kunci. Aku bakalan pakai warna biru aja. Bilangan genap sama prima, sama angkanya berbeda. Ini ada beberapa cara, bisa pakai yang cara kotak, cara yang disusun satu-satu, kayak misal habis bilangan pertama 2, habis itu ini bisa beberapa opsi. Cuma ini bakalan makan waktu, jadi aku langsung kombinatorika cara dipakai di ribuan, ini yang dipakai di ratusan, yang ini di puluhan, dan yang ini di satuan. Oke, ini karena bilangan prima itu kan ada 2, 3, 5, dan 7, sedangkan genap yang tercantum di atas itu cuma 2, 4, dan 6. Di sini aku bakalan pecah jadi beberapa kasus, serta aku jelaskan kenapa aku pecah jadi 2 kasus itu lebih tepatnya. Pertama adalah ketika aku pakai 2 di bilangan satuan. Ketika aku pakai ketika aku pakai 2 di bilangan ribuan. Ketika aku pakai 2 di bilangan ribuan, aku tidak bisa pakai 2 lagi di bilangan yang satuan itu, di bilangan genapnya. Jadinya kalau di sini aku cuma pakai 2, ada satu opsi. Di sini kan bisa 4 sama 6 ya, berarti ada 2 opsi. Buat ngisi 2 kotak yang kosong ini apa? Ini angka
yang kita belum pakai sama sekali. Kalau misal aku udah pakai angka pertamanya 2, angka terakhirnya aku pakai 4, berarti kan masih ada sisa 3, 5, 6, 7, ada sisa 4 angka. Nah terus yang sini ada sisa 3 angka, karena tadi udah aku pakai 1 lagi. Ini tuh kenapa habis 4 turun jadi 3, itu karena dia mintanya bilangan berbeda. Kalau dia nggak minta bilangan yang berbeda, ini ada 4, ini juga kamu tulis 4 lagi gitu. Oke. Nah cara ngitungnya gimana? Tinggal dikaliin aja yang ada di sini. Ini 24 dari kasus 1. Kasus kedua adalah ketika aku nggak make bilangan 2 di awal. Tadi kan prima ada 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7. Kalau 2 nya nggak aku pakai di awal, di sini cuma ada 3 opsi. Di terakhirnya aku bisa pakai 2, berarti ada 3 opsi juga. Dan ini angka sisanya ada 4, ada 3. Hasilnya kalau dikaliin itu nanti 108. Jumlahin aja, ada 132 kombinasi cara membentuk bilangan ribuannya. Nomor 7. Nah, untuk nomor 789 ini merupakan pemahaman yang cukup panjang, jadi buat teman-teman yang mungkin masih agak kurang lancar dalam PK, soal seperti ini tuh bisa di skip dulu aja. Aku lanjutin di sini garis L 0.BC, A BC nya ada di atas. Jika gradiennya adalah 3/2, nilai A adalah, oke, di sini ada rumus yang harus teman-teman hafalkan. Untuk rumus persamaan garis dengan satu titik dan satu gradien, yaitu Y sama dengan Y min Y1 sama dengan M kalikan X min X1. Y1 ini adalah titik yang kita tahu dan X1 nya adalah titik yang kita tahu. Karena di sini L itu melalui garis BC dan kita tahu titik B nya itu ini, C nya kan masih kita cari nanti. Berarti kita masukin titik B nya aja. Y min Y1 nya itu 6 sama dengan M nya gradiennya 3/2 kalikan X min 4. Y min 6 sama dengan 3/2 X min 3/2 kali 4 yaitu 6. Ini dikalikan 2 aja biar enggak ada pecahan. 2Y min 12 sama dengan 3X min 12. Terserah pindahnya mau gimana. Cuma kalau aku di sini biasanya Y nya disendiriin, terus nanti X nya disendiriin, sama dengan 3X 3X. Oh ya udah gini aja, 12 nya kan hilang. Di sini cocok kalau kita masukkan Y nya 6, ketemu X nya nanti adalah 4 gitu. Ini nggak pakai. Nah berarti kalau kita masukkan Y nya adalah sesuai yang C nya tadi kan A plus 2 kalikan A plus 2 sama dengan 3 kalikan X nya 2A. Ini 6A, ini 2A plus 4. Yang ada A nya tak pindah kanan, 4 sama dengan 4A, A nya ketemu 1. Oke, buat nomor 7. Dan untuk mengerjakan nomor 8 ini juga berkesinambungan karena kita menggunakan garis K yang sejajar dengan garis L.
Kalau sejajar, poin utamanya adalah gradiennya sama. Jadi M1 bakalan sama kayak M2 gitu. M1 nya tadi berapa? M1 nya tadi kan 3/2. Sedangkan gradien di garis kedua ini berapa? Oke, kan persamaan garisnya ini. Rumus gradien itu apa sih? Kalau ada persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, rumus gradiennya adalah min A per B. Atau kalau teman-teman bingung, gradien itu keadaan dimana saat Y-nya sama dengan berapa X plus C gitu. Kan kalau kita mau ubah ke bentuk itu dari persamaan ini tuh jadi Px plus R sama dengan 5Y, Y-nya sama dengan B per 5 X plus R per 5 R per 5 gitu. Berarti gradiennya adalah B per 5. Ini langsung samain aja B per 5. Kita kali silang, 15 sama dengan 2P. P nya ketemu 15 per 2 atau 7,5. Oke, setelah ketemu gitu, gimana lagi? Kita masukkan ke persamaannya. 7,5 X min 5Y sama dengan plus R sama dengan 0. Kita kan nggak tahu R nya berapa, gimana cara nyarinya? Cara nyarinya gampangnya adalah lewat, karena tadi melalui titik A dan C, kita tinggal masukin titik A dan C nya itu tadi. A nya kan min 1,4, C nya tadi ketemu. Kalau kita masukin satunya ke sini balik, berarti 2,3 gitu. Nah, di sini 2, aku masukin C nya soalnya tadi aku udah nyari, dan ternyata kalau kita masukin C, kita bakalan ketemu nilai R sesuai. Ini kan tadi 2,3, berarti 7,5 kali 2 itu 15, min 5 kali 3 juga 15, besar 0. Berarti R nya ketemu 0. Nah, P nya kali R berarti 7,5 kali 0, dan apapun yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Oke. Soal nomor 9. Jarak antara titik B dan C adalah angka 5. Jika A lebih dari 2, berarti S terletak pada garis L adalah, oke. Di sini kita nggak bisa pakai titik C yang awal. Kalau titik C yang awal tadi kan A sama B nya kita tetap pakai yang awal. A nya tadi kan 1,4 min 1,4, B nya adalah 4,6, dan C nya adalah 2A, A plus 2. Oke, C nya kita nggak bisa masukin 1 lagi A nya, tapi harus kita ubah. Gimana caranya kita ketemu jaraknya ini? Di sini ada 2 cara, teman-teman. Ada cara menurutku sangat cepat dan cara manualnya gitu. Kalau cara cepatnya, di sini teman-teman bisa perhatiin, karena titik awalnya ini 4 dan titik keduanya S, X nya 4, Y nya S, dia
ada pada garis L, sedangkan garis L tadi adalah garis yang melalui titik B dan titik C. Apa aja? B nya kan 4,6 ya. Kalau di sini ada 4, di sini ada 4, di sini ada S, berarti S nya juga sama kayak 6 gitu. Hasilnya adalah 6. Itu cara cepatnya, cara logika gitu, cocok logi. Cuman kalau mau cara lambat kayak gini, jarak 2 titik itu rumusnya akar dari X1 min X2 dikuadratkan tambah Y1 min Y2 dikuadratkan. Di sini berarti akar 5 itu sama kayak akar ini kan B sama C ya, berarti B nya tadi 4,6, 4 min 2A dikuadratkan ditambah 6 min A min 2 dikuadratkan. Ini karena ada akarnya sama-sama bisa tak lepas saja. Nah ini harus dilepas masing-masing, bla 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 bla, agak panjang. Cuma teman-teman bisa coba sendiri aja biar videonya tidak terlalu panjang. Saya langsung skip ke soal berikutnya. Pada intinya nanti akan ketemu juga nilai A nya berapa. Terus kalau udah ketemu A nya harus dimasukin ke rumus persamaan garis yang kalau diketahui udah titik, yaitu X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah setelah ketemu persamaan garisnya, baru teman-teman masukin titik 4, S itu tadi ke persamaan garis. Ini S bukan ini. Nanti baru ketemu S nya berapa. Tapi itu cukup panjang dan memakan waktu, jadi bisa dicoba sendiri. Lanjut ke soal nomor 10. Diketahui sistem persamaan linear sebagai berikut. Ini aku hapus dulu, tadi bila dihitung. Dan sistem itu memiliki solusi X nya 1, Y nya C, dan Z nya sama dengan C plus 1. Oke, di sini sebenarnya emang disarankan buat dimasukin satu-satu dulu, terus baru dihitung dan seterusnya. Tapi karena waktu mengerjakan PK ini satu soal yang 1 menit, teman-teman harus bisa ngelogika kira-kira ini masukinnya di mana angka-angka ini tuh, biar ketemu hasilnya. Kita ambil aja bilangan yang variabelnya paling dikit antara yang kedua atau yang ketiga, karena cuma ada A. Kalau di yang pertama ini kan ada A ada B, jadi terlalu panjang nanti. Nah di sini kalau kita masukin ke yang 2, X nya kita masukin 1, berarti A kali X tinggal A aja, ditambah dikurang sama Y nya kita masukin C, Z nya kita masukin C plus 1 sama 4. Kebetulan kalau dihitung dia C nya saling menghilangkan, ini saling mencoret C nya, jadinya tinggal A plus 1 sama dengan 4, A nya sama dengan 3. Dapat langsung hasilnya. Oke, kita lanjutin dulu aja. Nomor 11 ditanyanya adalah 2X plus Y plus Z. Oke, berarti kalau kita masukin yang ketiga gimana ini? Kalau kita masukin yang ketiga nanti 1 plus AC plus C plus 1 sama dengan 10. Nah tadi kan kalau kita udah dapat A nya 3, tinggal dimasukin aja 1 plus 3C plus C plus 1 sama dengan 10.
yang ada satunya dipindah ke kanan, jadi ini 8 sama dengan 4C, dan C nya ketemu 3. C nya ketemu 2. Yang ditanya tadi adalah 2x plus y plus z. 2 dikalikan x nya kan 1, ditambah y nya itu c, ditambah z nya adalah c plus 1. 2 ditambah c nya tadi juga ketemunya yang atas itu, ini yang ketemu yang atas itu 2, jadi ini 2 juga plus 1, hasil akhirnya adalah 7. Ini 7 ya. Terus soal nomor 3, hubungan antara nilai A, B, C berikut yang benar. Sebelum kita menentukan, kita cek lagi dari persamaan yang panjang ini tadi, yang satu yang kita belum sempat tulis. Ini kan 1 ditambah 2C ditambah A dikalikan dengan C plus 1 sama dengan B. Nah ini langsung kita masukin aja, karena tadi kita udah sempet nyari-nyari ya. C nya ketemu 2, A nya ketemu, A nya ketemu 3, berarti 1 ditambah 2 dikalikan 2 ditambah 3 dikalikan 2 ditambah 1 sama dengan B. 1 tambah 4 ditambah 3 kalikan 3 9 sama dengan B. B nya adalah 14. Nah kita cocok lagi aja, B nya 14, A nya tadi 3, dan C nya 2. Yang mana yang cocok bisa dicoba satu-satu, ketemunya adalah yang D. Nah untuk soal yang seperti ini tadi nomor 10 sampai 12 dan juga yang nomor 7 sampai 9 ini biasanya berkesinambungan, dan jawaban soalnya ini tuh berkaitan dengan soal sebelumnya. Kalau kita cari itu kayak nggak jauh beda, ada urutannya gitu, pasti ada polanya tersendiri. Teman-teman kalau mengerjakan soal yang kayak gini tuh bisa dicoba dipahami dulu, kira-kira ini bisa lebih cepat nggak ya, ini berhubungan sama soal sebelumnya nggak ya gitu. Saya lanjutkan soal nomor 13 ke bawah. Segitiga siku-siku sin ABC berikut, informasi manakah yang benar? Kalau gampang gini biasanya lebih enak buat di fullin dulu sih. Sin C, sin itu apa? Sin adalah depan dan depan per miring demi. Perbandingannya C itu 3:5, ini 3 ini 5. Tapi karena kita udah tahu di sini AB nya adalah 15 cm, kita tinggal nyari panjang AC nya. AC nya berapa? Bisa pakai rumus sin tadi. Kalau ini 3:5, ini 15, ini berapa? Berarti bisa 5/3 kalikan dengan 15 gitu. Ini nanti ketemu 25. Tapi bisa dilihat aja sih. Kalau di sini 3, ini 15. Berarti kan 3 kali 5. Kalau ini 5, ini 5 kali 5 jadi 25. Terus ini juga dicari aja pakai Pythagoras, ketemunya 20. Dan juga kalau dibandingin, ini harus hafal sisi ketiga segitiga siku-siku ini 3, 4, 5. Ini utama. Kita tinggal cari aja, balik ke soalnya. Panjang AC 25. Benar. AB nya ketemu berapa tadi? 15 plus BC plus 20 min AC nya 25 lebih dari 9. Benar, kan hasilnya 10 itu. Cos adalah samping per miring, sampingnya yang langsung kena sudutnya, miringnya yang kayak tadi. Nah
Di sini cos C adalah 4/5, benar 4/5. Atau kalau teman-teman masih belum tahu 3/4/5 nya ini nggak hafal, dari angka ini juga bisa dihitung sih. Cos itu kan samping per miring tadi, berarti 20/25 atau 4/5 kalau sama-sama dibagi 5 dicoret. Terus yang terakhir belum ya, cos A sin A. Cos A sin A. Sekarang tadi sudut C, sekarang membalik sudut A. Sudut A cosnya itu adalah yang ini 15/25 atau 3/5 ya, sama sin A. Sin A nya depan per miring 20/25. Nah ini benar, berarti 4 juga benar, semua pilihan benar. Ini nomor 14 juga tipe soal sama tapi berpola. Bilangan real A 1, 2, 3 memenuhi AN plus 1, N plus 1 sama dengan 3 AN min 2 dengan A2 nya 4. Informasi yang benar berdasarkan itu. Nah kalau yang kayak gini kan nggak bisa kayak tadi lengkapin dulu. Ini berarti kita harus ngecek informasi soalnya dulu. Kita cek kalau dia A1 nya 2, A4, A2 nya 4. Kalau A2 nya 4 berarti ini A2, yang di sini kan A1 min 2, di sini 4. Apakah benar 3A1 min 2, 2 nya tak pindah, 6 sama dengan 3A1, berarti A1 nya adalah 6/3 yaitu 2. Oke, untuk yang pertama ini benar. Kalau udah tak tulis lagi, ini A1 nya ketemu 2, A2 nya sama dengan 3A1 min 2 yaitu 4, A3 dan A4. Ini lebih gampang manual sih kalau kataku. Kalau pakai rumus juga bisa, cuma lebih susah. A3 itu kan A4, A3 A2 min 2, berarti 3 kalikan 4 min 2, 3 kali 4 12, 12 min 2 10. Terus A4 itu kan 3A3 min 2, 3 dikalikan 10 min 2 yaitu 30 min 2 28. Kalau kita jumlah A3 tambah A4 hasilnya adalah 38. Oke, benar. Lanjut ke opsi yang ketiga, AN plus 1 dikurangin AN habis bagi 2 untuk setiap N lebih dari sama dengan 1. Nah untuk bagian yang ini memang harus pakai rumus teman-teman. Tadi kan rumusnya AN plus 1 sama dengan 3 AN min 2. Berarti kalau aku jajarin AN plus 1 dikurangin sama AN, ini kan sama kayak 3 AN min 2 dikurangin lagi sama AN. Ini berarti 2 AN min 2. Dan karena sama-sama ada 2-nya bisa tak keluarin jadi 2 AN min 1. Ini nggak ngurus mau AN-1 ini ganjil atau genap, ini ganjil atau genap. Yang penting karena di depannya ada 2, bilangan apapun yang dikalikan dengan 2 atau bilangan genap lainnya akan menghasilkan perkalian bilangan genap gitu. Jadi ini otomatis benar teman-teman. Terus yang terakhir, AN-1 bentuk barisan geometri untuk tiap bilangan asli N. Ini benar sih, cuma kalau pakai rumus itu nanti
AN plus 1 kan dia 3AN min 3 gitu, jadinya AN min 1. Ini kalau AN min 1 nya dikurangin 1. Cuma kalau nggak paham bisa pakai gini aja, berarti kan ketemu A1 nya itu 2, A2 nya itu 4, A3 nya 10, A4 nya itu 28 gitu. Nah ini kalau masing-masing dikurangin 1, ini kan ketemunya nanti ini 1, ini 3, ini 9, ini 27, yang semuanya itu kelipatan 3, berarti barisan geometri. Nah ngecek-ngecek pola ini tuh berlaku kalau teman-teman udah ngecek 3, minimal 3 dan benar. Kalau sampai 3 ini ada yang salah, misal ini ketemunya tiba-tiba 11, loh ini kok dikali 3 nggak bener, berarti itu polanya salah dan jawabannya salah ya teman-teman, berarti nggak bisa dibenerin gitu. Ini kebetulan benar sampai seterusnya. Oke, lanjut ke soal 15. Masih pernyataan benar salah. Diketahui bilangan ganjil 4 angka A35B lebih dari 8000. Pernyataan mana saja yang benar? Oke, ini beda sama soal yang tadi sudah sempat muncul, mana ya, yang angka-angka itu kalau nggak salah ini nih. Di sini kan dia mintanya berbeda, tapi di soal yang nomor 15 tadi ini tuh dia nggak request berbeda, dia mau sama juga nggak apa-apa. Jadi mau ini 3, ini 3 juga boleh. Dan karena dia mintanya lebih dari 8000, berarti gini, 8000 yang ini 35 sesuatu. A nya ini otomatis lebih dari 8, lebih dari atau sama dengan 8 teman-teman. Karena kalau A nya 7, misal 7, 3, 5, 9 gini deh, ini nggak bakalan bisa memenuhi, dia salah. A nya minimal 8, A nya bisa 8 atau 9 juga boleh, karena dia udah lebih dari 8000. Sedangkan untuk B nya, karena dia minta bilangan ganjil, berarti akhirannya ganjil, B nya ada 1, 3, 5, 7, 9. Nah buat bilangan awal dia ada dua, pakai cara kotak tadi ya. Bilangan awal dia ada 2 opsi, bilangan akhir dia ada 5 opsi. Bilangan yang tengah-tengah ini kan dia udah ditutupin 3 dan 5, nggak bisa kita ganti, berarti cuma ada satu opsi. Berarti total ada 10 kemungkinan. Untuk yang pertama ini benar. Untuk yang kedua, A plus B selalu lebih besar dari 10. Apakah benar? Coba dicek. Ini ada 8, ada 1, bisa kan? 8 tambah 1 itu 9. Ternyata salah, nggak mesti benar. Berarti pernyataan kedua ini tidak selalu benar. Jumlah seluruh nilai B yang mungkin adalah 25. Jumlahin aja semua. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 ini juga 25, benar. Hasil kali A dan B selalu ganjil. Enggak, kenapa? Seperti yang tak bilang tadi, kalau ada coretnya kok aneh. Ada bilangan genap apapun dikalikan dengan suatu bilangan, terserah itu mau bilangan apa, mau itu ganjil 1 kayak mau itu genap 2, dia dikalikan dengan bilangan 8 tadi atau bilangan genap tadi, hasilnya akan selalu genap. Ini kalau emang yang awalannya 9 baru bener ganjil, tapi kalau awalannya 8 dia genap, jadi salah.
belum tentu benar. Jadi pernyataan yang pasti benar itu cuma 1 dan 3. Oke, selanjutnya adalah soal operasi. Menurutku soal operasi di PK itu adalah salah satu tipe soal yang paling gampang yang harus teman-teman dahulukan. Ini kayak kalau bisa soal tipe ini tuh diselesaikan kalau bisa kurang dari 1 menit, mungkin 45 detik atau 30 detik kalau bisa gitu. Itu akan sangat menguntungkan untuk sisa waktunya dikerjakan soal-soal yang lain. Kita baca dulu. Di sini ada segitiga dan bulat. Kalau segitiga itu nanti bilangan awal dikalikan dengan bilangan kedua ditambah 2. Kalau bulat itu berarti 3 kali bilangan awal dikurangi dengan bilangan kedua dibagi 2. Kita ada operasi ini, M segitiga dalam kurung 2 bulat 4 dengan M nya lebih dari 2. Oke, karena di sini ada kurungnya, kita kerjain yang ada kurungnya dulu, yaitu yang 2 bulat 4. Bulat tadi kan nilainya 3 kali bilangan pertama dikurangin bilangan kedua dibagi 2, berarti 6 dikurangin sama 2 yaitu 4. Nah, hasilnya 4. Berarti ini adalah M segitiga 4. Nah, gimana cara taunya? Kan M nya dia nggak kasih tahu M nya berapa, dia cuma tahu M nya lebih dari 2. Kita jabarin aja dulu rumusnya teman-teman. Di sini kan tadi kalau segitiga itu dia mengalihkan bilangan pertama dengan bilangan kedua dikurangin 2 ya, kalau nggak salah, ditambah 2. Oke, kalau kita masukin M segitiga 4, berarti kan M dikalikan dengan 4 ditambah 2 atau 6M. Berarti kita tinggal membandingin P nya adalah 6M dan Q nya itu 12. Gimana cara kita tahu M nya berapa? Di sini ada syaratnya kalau M itu lebih dari 2. Jadi kalau kiri tak kali 6, kanan dikali 6, 6M akan lebih dari 12 gitu teman-teman. Berarti di sini P nya akan lebih dari Q. Kuantitas P akan lebih dari Q. Jawaban A. Saya lanjutkan ke soal nomor 17. Ini juga fungsi sepenggal, masukin aja. Di sini ada 3, kalau ganjil, kalau 0, dan kalau genap tak 0. Dan juga B nya adalah bilangan ganjil. Oke, kita disuruh nyari dalam kurung B dikurangi dalam kurung 1. Oke, karena satunya ada satunya ini dikurung dulu, berarti kita ngerjain dari yang angka 1. 1 ini kurang besar 1. Ini bilangan apa teman-teman? 1 adalah bilangan ganjil. Kita pakai yang atas. 1 tambah 1 per 2, berarti nanti hasilnya adalah 2 per 2 atau 1. Berarti yang di dalam kurung ini adalah B-1. Nah, B-1 ini bilangan apa? Karena kita tahu B itu bilangan ganjil, berarti ini bisa dimisalkan. Kalau buat teman-teman yang belum tahu, misalkan B nya 3 gitu, ini kan 3 itu 2, berarti dia bilangan genap tak 0 kan. Tapi berdasarkan konsep itu bukan dimisalin, tapi
gimana bilangnya ya, pada intinya karena B itu bilangan ganjil dan juga 1 bilangan ganjil, kalau bilangan ganjil dikurangi atau ditambah dengan bilangan ganjil, dia akan jadi bilangan genap. Dan juga karena B itu bukan 1, B nya bukan sama dengan 1, maka dia enggak, kalau B dikurangin 1 itu enggak mungkin sama dengan 0. Otomatis kita pakai opsi yang ketiga ini tadi ya, kayak yang ini. Karena kita udah pasti pakai yang itu, kita masukin aja. Berarti A nya kita akan di sama B-1 plus 1/2. Nah, ini nggak perlu dijabarin, teman-teman juga harus tahu konsep ini. Kok ganti-ganti terus. Kalau dia itu bilangan dikuadratkan, mau dia bilangan negatif, misal negatif 1 dikuadratkan, dia kan jadi positif. Dia bilangan positif, misal 5 dikuadratkan, dia juga positif. Dia bilangan 0 dikuadratkan, dia 0. Jadi bilangan kuadrat berapapun, misal aku nulisnya apa ya, M kuadrat gitu, itu otomatis nilainya pasti lebih dari sama dengan 0. Jadi untuk ini B-1 kuadrat plus 1/2, ini nilainya pasti lebih dari sama dengan B-1 kuadratnya itu lebih dari sama dengan 0. Kita anggap paling kecil aja 0, lebih dari setengah gitu. Nah, B nya kan ini tadi ya, B kuadrat, B-1 kuadrat, B-1 dikuadratkan plus 1/2. Karena kita udah tahu ini pasti lebih dari setengah, apalagi ini cuma 1/4. Ingat teman-teman, 1/4 itu kurang dari setengah, setengah lebih besar dari 1/4. Jadi otomatis P lebih dari Q gitu. Oke, mungkin masih kurang 3 soal lagi. Yang ini juga masih lebih dari sama dengan, cuman dia nggak asal masukkan. Ini adalah gambar suatu kurva. Kurva awalnya perlu gambar nggak ya? Ini kan Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Kalau aku masukin X nya 1, Y nya berapa? Masukin aja 1 kuadrat, ini 1, ini aku pindah sini, sorry. Y sama dengan 1 kuadrat plus 2 min 3 atau 0. Berarti 1,0 ya teman-teman, salah satu titiknya 1,0 sini. Kalau Y nya 0, nanti X nya ketemu, kalau X nya 0, Y nya ketemu 3. Oke, gambarnya intinya kayak gini lah ya. Teman-teman bisa nyari satunya lagi berapa nanti. Cuma gambar ini nggak kepake, kita cuma butuh informasi dia digeser ke kanan dan digeser ke atas. Kalau dia digeser ke kanan, dia itu gini, geser kanan, X nya dikurangi, dia digeser berapa, geser atas, Y nya dikurangin, dia digeser berapa. Tapi kalau geser kiri,
X nya ditambah, kalau geser atas geser bawah, X nya dikurang, Y nya ditambah, sorry kebalik-balik udah malam. Oke, ini kan digeser ke kanan dan atas, berarti kayak gini teman-teman. Y nya digeser 5 satuan ke atas, dikurangin 5. Kok awalnya langsung Y sama dengan ini, Y dikurangin 5 dulu baru sama dengan X nya kita ganti sama, karena dia digeser ke kanan 2, X nya min 2, ini juga X nya min 2, 3 nya tetap, kok tadi dikurangin 3 ini juga dikurangin 3. Ini tinggal dijabarin dulu aja. X kuadrat min 4x plus 4 plus 2x min 4 min 3 x kuadrat min 2x. Ini ada 4 sama 4 dicoret, sisa min 3. Ini Y min 5. Nah ini Y nya 5 nya tak pindah situ, x kuadrat min 2x min 5. 5 min 3 kan jadi 2 ya, sorry. Nah dia minta fungsi G nya itu kayak gini, yang di atas ini ya teman-teman, tak geret, jangan pakai warna merah deh, warna biru. Di atas ini tak geret ke bawah, dia minta Gx nya atau Y nya akan sama dengan X min A kuadrat plus B. Nah gimana cara kita ngubah yang awalnya X kuadrat min 2x plus 2 sampai X kuadrat min A, X min A kuadrat plus B? Gampangnya gini, kalau teman-teman udah lancar sih bisa langsung aja, cuma kalau belum lancar, ini tuh X min A nya apa? A nya itu ngambil dari yang ada X nya ini, koefisien X nya dibagi 2 jadi 1 gitu. Kalau tadi 2 ini 1, tapi kalau misal yang koefisien X nya ini ternyata 4, berarti ini 2 gitu, tinggal diganti-ganti aja. Oke, ini berarti X min 1 dikuadratkan. Nah ini kalau teman-teman coba pecah dulu, kan kalau dipecah kan X kuadrat min 2x plus 1 ya, sementara ini plus 2. Buat jadiin plus 2 gimana? Ya udah ditambah 1 lagi, 1 plus 1 kan 2. That simple. Berarti Y nya atau Gx nya itu rumusnya kayak gini. Berarti kita ketemu A nya itu adalah 1 dan B nya juga 1. Kalau kita ditanya, pertanyaannya kan P nya kan G1 plus A plus B, G1 masukin aja 1 ke sini, G1 nilainya adalah 1 min 1 dikuadratkan, 0 dikuadratkan 0 tambah 1 yaitu 1. 1 A nya juga 1 ditambah B nya juga 1 yaitu 3. Nilainya P sama dengan G. Oke, masuk ke dua soal terakhir. Ini pernyataan satu saja cukup, ada 2 saja cukup. Perhatikan gambar, ini udah tak coret-coret ya, sebentar tak hapus dulu. BD sama dengan BE, ini BD ini BE. Apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut?
Ini soal tricky teman-teman. Kebetulan yang ini tuh ternyata dua-duanya aja maksudnya satu aja itu cukup, dua juga cukup. Gimana? Yaitu seperti ini. Kalau misal kita tahu y nya, kita kan tahu nilai yang ini, sudut yang ini. Karena dia sama kaki, kita juga tahu sudut yang ini. Berarti kita juga tahu sudut yang ini gimana. Aku taruh angka aja deh biar nggak bingung. 120. Ini kan 180 derajat ya, kok satu garis total. Berarti ini 60 derajat. Ini juga 60 derajat. Kenapa? Karena dia BD sama dengan KBE. Jadi sudutnya yang ini sama kayak yang ini. 60 derajat 60 derajat. Sudut yang satunya gimana? Sudut yang satunya berarti ke total sudut segitiga 180 derajat. Berarti 180 kurangi 60 kurangi 60 atau 60 derajat. Ini 60. Nah, kita bisa tahu X-nya berapa. Bisa nggak? Sebentar. Kayaknya ada yang salah deh. Oh iya teman-teman. Ini di sini ada yang salah ini. Ketika tahu Y-nya 120, kita belum bisa mastiin kalau sudut yang di sini tuh berapa. Karena ini juga ngaruh ke sudut X-nya. Sudut X-nya itu nggak cuman 180 derajat min 60 derajat, tapi dikurangi sama sudut yang ini juga. Misal ini alfa, berarti dikurangi alfa gitu. Berarti satu saja ini nggak cukup. Kita lanjut ke pernyataan 2. Kita tadi misal belum tahu itu 120. Pernyataan 2 yang kita tahu BCD ini 30 derajat. Nah, ini kita juga pakai cara melengkapi sudut teman-teman. Kalau ini tadi sudutnya kita kan nggak tahu, tapi ini tadi 60, cuma ini kita misalkan aja A atau alfa. Karena ini sama kaki, ini juga A. Ini berarti 180 dikurangi 2A. Nah, sudut yang ini, sudut Y nya dia akan bernilai 180 dikurangi sama alfanya kan yang ini juga gitu. Ini jadi 180 dikurangin kok di atas banget ya, alfa. Berarti yang ini gimana? Sudut yang ini kalau kita ngambil dari segitiga, ini tak tebelin lagi, segitiganya ketutupan. Segitiga BCD ini berarti sudut yang CBD itu adalah 180 dikurangi sama 30 derajat dikurangi sama 180, ini ada kurangnya ya, kurangi alfa. Atau nanti nilainya adalah alfa kurangi 30. Alfa kurangi 30. Berarti kita bisa nyari sudut X-nya ini dari sini teman-teman. Sudut X-nya dia adalah 180 satu garis lurus dikurangin sudut yang pertama yang CBD. Ini keterangan ya, CBD, yaitu alfa min 30 derajat ditambah dikurang sama sudut kedua yang
180 min 2 alfa. Kok udah dikurung sih? Min 2 alfa dikurung. Ini hasilnya adalah alfa min 30 derajat. Nah, jumlah sudut X ditambah Y itu apa? X tadi alfa, ini perlu ditulis nggak X gitu, warna beda deh. Oke, X nya adalah alfa min 30 derajat, Y nya adalah 180 derajat min alfa, dan kebetulan alfanya bisa dicoret sehingga hasilnya adalah 180 derajat min 30 derajat, 150 derajat gitu. Oke, kita udah ketemu nih teman-teman sudut X plus Y nya, berarti pakai 2 aja cukup, 1 aja nggak cukup. Ini tadi salah opsinya ya, opsinya bukan D tapi 2 saja cukup, 1 saja tidak cukup. Emang tricky soal kayak gini tuh, biasanya kalau di TBK bisa cuma di kira-kira aja, tapi ini kebetulan emang lagi apesnya, dapet soalnya nggak ketebak jawabannya gitu. Lanjut ke soal terakhir sekaligus penutup untuk video PK ini. Titik, ada 2 titik. Ini juga bisa digambar bisa enggak. Kalau di kuadran 1 itu di sini teman-teman, di area posisi ini. Syaratnya apa? Syaratnya adalah semua titik yang ada di kuadran 1 itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti P sama Q ini harus lebih dari sama dengan 0, nggak boleh negatif. Kita ada 2 pernyataan. Pernyataan 1, kalau CD nya 5, panjang CD 5, panjang CD, jadi panjang garis apa teman-teman rumusnya? Rumusnya adalah akar X1 min Y1 X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Di sini langsung aku masukin, kalau X1 nya P min 5 dikuadratkan ditambah 2 min Q dikuadratkan, ini adalah 5. Kalau tak kuadratkan kedua ruasnya, ini P min 5 dikuadratkan ditambah 2 min Q dikuadratkan sama dengan 25. Nah, ini kasarannya bisa pakai triple Pythagoras tuh, yang tadi 3, 4, 5 gitu ya teman-teman. Kalau dikuadratkan 9, 16, dan 25. Di sini kalau misalkan ini 9, P minima dikuadratkan 9, berarti P nya itu bisa 8, atau P nya juga bisa 2. Kenapa? 8 min 5 berapa? 8 min 5 3 dikuadratkan kan 9. 2 min 5 berapa? 2 min 5 min 3. Min 3 dikuadratkan berapa? Juga 9, nggak negatif. Sedangkan untuk yang 2 min Q 16 ini, Q nya cuma bisa antara min 2 atau berapa? 4, 4, 6. Sedangkan min 2 tadi negatif, nggak boleh. Berarti Q nya otomatis 6. 2 min 6 kan min 4, min 4 kuadrat juga 16. Nah, dari sini sebenarnya kita tahu kalau P plus Q itu 8 plus 6 14, 2 plus 6 juga 8, dia pasti lebih dari 6. Tapi ada keterangan lain, ada opsi lain, dimana kalau ini tadi kan 16 sama 9, kalau kita balik 16 nya yang di awal, 9 nya yang di akhir, berarti
ini beda lagi. Berarti ini kan kok ribet ya, sorry, tak tulis lagi deh. P min 5 kuadrat plus 2 min Q kuadrat sama dengan 25. Nah, kalau ini 16 berarti P min 5 nya kan antara 4 atau min 4. Berarti kalau dia 4, P nya 9, dia min 4, P nya 1. Kalau dia 3, Q nya itu min 1. Kalau dia min 3, Q nya itu 5. Ini nggak boleh. Nah, ada kesalahan di sini teman-teman. Kalau teman-teman nyoba jumlahin yang ini cuma ada, kalau 9 sama 5 jumlahnya masih 14, tapi kalau yang 1 sama 5 jumlahnya 6. Sedangkan kita ditanyanya adalah apakah P plus Q itu tadi akan lebih dari 6. Ini trikinya ada di sini. Kalau dari pernyataan dari yang awal ini tadi aja, ini keduanya jumlahnya sama-sama lebih dari 6, 14 dan 8 ya. P plus Q nya lebih dari 6. Nah, tapi kalau yang kedua ini P plus Q nya bisa 6, bisa sama dengan 6. Karena ada sama dengannya itu tadi, otomatis itu membuat pernyataan pertama ini salah. Karena ada keraguan muncul situ. Dia nggak mesti lebih dari 6, bisa jadi sama dengan 6. Terus kalau di kedua, di yang pernyataan 2 ini kan nilai Q sama dengan P plus 2. Anggap saja kalau Q nya itu 1 dan kalau P nya itu 1, berarti Q nya kan 3. Apakah 3 tambah 1 lebih dari 6? Enggak, salah. Tapi kita bisa menjawab kalau dia salah. Tapi kita nggak tahu kalau misal P nya itu adalah 5, Q nya kan 7, berarti 7 plus 5 ini lebih dari 6. Bener, ada keraguan di sini. Di yang satu ini tuh salah, di yang satu ini bener. Ini konsepnya sama kayak yang tadi. Di yang satu ini udah pasti dia lebih dari 6, di yang satu ini dia belum pasti. Kalau ada ketidakpastian di soal yang pernyataan 1 cukup ini dan 2 cukup ini, jawabannya otomatis salah teman-teman. Jadi sebelum menyimpulkan bisa atau enggak, kita perlu cek kalau kita pakai dua-duanya. Panjang CD nya 5, tadi ada 4 opsi antara merah lagi 8 sama 6, 2, 6. Ini aku tulis CD, P dan Q nya ya, P dan Q, sorry, antara 8 sama 6, 2 sama 6, atau 9 sama 5, 1 sama 5. Ini ada semua, cuma khusus yang ini dia masih menghasilkan jawaban yang salah. Tapi kalau kita gabungin sama pernyataan kedua, Q sama dengan P plus 2, yang mana yang jawabannya benar itu? Q sama dengan P plus 2. Benar apa salah ini kok ketukar ya? Q sama dengan P plus 2.
tadi aku nemu ya, kayaknya ada yang tukar nih teman-teman. Kayaknya ada yang tukar deh. Harusnya kalau Q sama dengan P plus 2, harusnya tadi yang ini, jawabannya itu yang ini. Antara aku yang gak teliti atau emang hitungannya, atau emang jawabannya salah ya. Kalau aku nggak teliti berarti ini ketukar, ini 6, ini 8, berarti ini 2 bersama-sama cukup, karena kita dapat salah satu pasangan aja yang emang kita tahu kalau jumlahnya itu lebih dari atau kurang dari 6 gitu. Tapi kalau aku kalau emang bener kayak gini jawabannya salah, berarti jawabannya yang ini ya, pertanyaan satu saja, satu nggak cukup, dua dan nggak, dua aja nggak cukup gitu. Jadi dua-duanya salah, cuma nggak ada ya, berarti bener ini. Oke, mungkin sekian ya teman-teman buat pembahasan PK hari ini. Aku mohon maaf kalau dalam penyampaian ini bolak-balik salah, atau mungkin ada yang kurang teliti, bisa teman bantu koreksi. Ada nemu cara cepat juga boleh bantu kirim. Mungkin sekian aja, thank you.